Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Maurice di acara analisa mingguan kita pada hari ini, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 16 sampai tanggal 20 apa 21 ya. Sabar, saya lihat dulu. 21 kayaknya. Oleh karena itu rekan trader, saya selalu berharap semoga rekan trader bisa menggunakan analisa ini untuk sebagai bahan referensi analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, seperti biasa sebelum kita masuk ke analisa mingguan kita, mari kita merefleksi dulu apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Di sini kita bisa lihat rekan trader, di platform kita mulai dari indeks dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana indeks dolar Amerika pada minggu lalu dia mengalami suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Setelah naik sampai di 105, dia sempat turun di 104, tapi akhirnya ditutup di seputaran 105.160. Nah, kalau kita melihat dasarnya, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada indeks dolar Amerika ini tidak terlepas dari kalender ekonomi yang terjadi, di mana pada hari Rabu kemarin kita bisa lihat bahwa publikasi data inflasi dikeluarkan, ya data yang sangat luar biasa. Setelah itu juga Bapak Ibu bisa lihat bahwa FOMC dikeluarkan yang membuat bagaimana pergerakan yang sangat signifikan terhadap indeks dolar Amerika. Ini bisa membuat bagaimana indeks dolar Amerika bisa mempengaruhi mata uang lainnya, tapi secara garis besar indeks dolar Amerika secara mingguan 2 minggu berturut-turut dia mengalami penguatan yang signifikan. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar, kita bisa lihat bagaimana euro angkel saham dolar ini walaupun sempat di hari Rabu dia naik sampai di 1.08529, ini dikarenakan karena data yang terjadi yaitu data inflasi ya. Tapi setelah itu kita bisa lihat bagaimana dia turun lagi setelah statement FOMC yang dilakukan dan ditutup di hari Jumat di posisi 1.07062. Sedangkan untuk pound sterling, Bapak Ibu rekan trader, pound sterling seperti biasa pada prinsipnya dia juga bergerak sangat luar biasa, sempat naik akibat data inflasi pada hari Rabu di seputaran 1.28542, tapi setelah itu dia agak mengalami pelemahan dan di hari Jumat ditutup di seputaran 1.26844. Bagaimanakah untuk gold? Gold rekan trader, gold mengalami penguatan yang sangat signifikan. Setelah pada minggu yang lalu kita bisa lihat dia sempat turun, pada minggu ini gold perlahan namun pasti dia mulai masuk lagi, merapat menuju ke 2350, sempat di 2342 ya. Yang terjadi pada hari Rabu, hari Kamis sempat turun dan hari Jumat pun juga dia naik di sekitaran 2335. Dan ini adalah pergerakan gold dan kemungkinan gold ini juga masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan yang signifikan pada minggu yang akan datang. Nah, untuk euro angkel saham dolar, USD yen Jepang sebagaimana penguatan yang terjadi terhadap dolar Amerika memberikan signal yang signifikan, di mana USD yen Jepang mengalami penguatan yang signifikan dan dia bisa sampai menembus level 158.207 walaupun akhirnya ditutup di posisi 157.397. Hal ini bisa dilihat juga dengan jelas di kalender ekonomi pada minggu lalu. Bapak Ibu semuanya bisa lihat kalender ekonomi pada minggu lalu bagaimana data-data yang sangat luar biasa. Dimulai datanya pada hari Rabu yang sangat signifikan, ada PDB dari Inggris, inflasi dari Jerman, dan sangat luar biasa adalah data inflasi yang terjadi di Amerika, di mana inflasi mengalami pelemahan sebesar 0,2 dari 0,3, dan untuk inflasi secara tahunan dia mengalami pelemahan dari 3,4 pada bulan lalu menjadi 3,3% pada bulan sekarang. Begitupun juga hasil dari penyataan FOMC, di mana tingkat suku bunga ini masih tetap dipertahankan antara 5,25 sampai 5,50, dan kita bisa lihat bahwa sikap hawkish
yang diambil oleh The Fed membuat dolar Amerika naik dengan signifikan ya. Oke, ini adalah apa yang terjadi untuk minggu kemarin. Nah, bagaimanakah untuk minggu sekarang rekan trader sampai tanggal 21 nanti? Untuk pergerakan minggu sekarang sampai tanggal 21, rekan trader bisa lihat dengan jelas. Yang harus kita lihat pertama adalah bagaimana kalender fundamental yang akan terjadi pada minggu ini ya, dari tanggal 17 sampai tanggal 21. Kita bisa lihat dengan jelas masih ada libur ya, libur Idul Adha. Pasar mulai bergejolak di hari Selasa, di mana kalau rekan trader lihat pada hari Selasa ada data yang sangat luar biasa di sana, penjualan retail inti pada bulan Mei harap diperhatikan oleh rekan trader pada pukul 19.30. Hari Rabu pun juga kita bisa lihat, walaupun hari Rabu ada libur di Amerika ya, ini harap diperhatikan. Hari Kamis baru mulai bergejolak lagi. Hari Kamis kita bisa lihat dari PDB yang terjadi pada New Zealand ya, selain ada keputusan tingkat inflasi dari Crown Swiss, Indonesia pun juga ada keputusan tingkat suku bunga tapi tidak terlalu mempengaruhi ya. Dan kita bisa lihat untuk pound sterling hari Kamis 18.00 keputusan tingkat inflasi dikeluarkan, pengumuman inflasi dari Bank of England, Bank Sentral Inggris. Dan 19.30 seperti biasa setiap hari Kamis 19.30 pengumuman tentang pengangguran awal ya. Diikuti oleh indeks manufaktur The Fed. Ini harap diperhatikan. Dan data-data ini akan ditutup pada hari Jumat. Ya, sangat luar biasa. Ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur bulan Juni. Ya. Indeks manajer pembelian jasa. Dilanjutkan oleh 21.00 penjualan rumah lama. Dan ditutup pada hari Jumat malam laporan kebijakan moneter yang akan disampaikan langsung oleh Jerome Powell. Oke, selanjutnya bagaimanakah secara teknikal? Mari kita lihat bersama-sama secara teknikal untuk minggu depan. Kita mulai dari indeks dolar Amerika. Seperti biasa indeks dolar Amerika masih bergerak sangat signifikan pada pergerakannya, walaupun kita bisa lihat tendensi yang terjadi pada minggu kemarin bullish. Untuk minggu ini saya bisa bilang bahwa bullish pun juga masih sangat kuat, tapi kekuatan dia itu sudah tidak terlalu besar lagi. Saya bisa bilang bahwa bullish ini bisa saja terjadi kembali lagi sampai ya, kalau menurut saya dia ini bisa terjadi sampai di titik ketinggian paling maksimal itu di seputaran 105.940. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa dan bisa membuat dia turun lagi ke 104.054. Kita lihat bersama-sama. Ini dia. Nah, di sini rekan trader ya. Saya ganti gambarnya dulu. Oke, kita lihat bersama-sama. Saya ganti dulu gambarnya. Nah, ya, oke. Selanjutnya bagaimanakah dari euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, saya bisa memprediksikan bahwa kemungkinan besar euro angkel saham dolar pada minggu depan masih punya peluang besar mengalami pelemahan. Masih punya peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader semuanya, pelemahan ini masih saja bisa terjadi, sabar rekan trader. Nah, saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa terjadi, minimal pelemahan ini bisa sampai di titik paling terendah di seputaran 1.06151 ya, minimal sampai daerah situ. Jadi 1.06151 adalah nilai yang bisa terjadi oleh euro angkel saham dolar. Dan hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah menurut saya dia akan mencoba naik sampai titik paling maksimal menurut saya di posisi 1.0831. Nah, jadi dari sini ya rekan trader ya. Dari sini sampai Nah, sini dia. Ini saya tombol ini saya hapus dulu. Oke. Jadi akan berusaha dari level sini, nah sampai level paling terendah di sini. Oke. Ya, agak sedikit jauh sih ya.
Tapi menurut saya dia setelah turun baru nanti masuk di pertengahan minggu dia agak sedikit mengalami penguatan. Dan untuk pound sterling dalam kacamata saya dia masih peluang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Saya bisa bilang bahwa pelemahan dia ini bisa sampai di level 1.25543 dan hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia kembali lagi di posisi 1.2839. Nah, dari sini 1.2839 sini. Nah, sampai turun paling rendah di posisi sini. 1.25543. Bagaimana untuk gold? Untuk gold, nah ini gold ini pergerakannya ini sangat luar biasa ya. Kalau di kacamata saya bisa bilang gold ini masih punya peluang besar untuk naik. Dia masih punya peluang besar untuk naik, tapi kenaikan dia ini sudah tidak terlalu tinggi lagi. Menurut analisa saya, kalaupun dia masih naik, ketinggian paling maksimal itu menurut saya dia akan sampai di level ketinggian paling maksimal itu di seputaran 2382. Di sini ya ketinggian maksimal. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah ini bisa membuat dia jatuh lagi ke 2200 2266. Jadi pada prinsipnya dia akan bergerak dari 2000. Nah, di sini ya. Menurut saya ketinggian paling maksimal itu di sini. Nah, sampai 2866 itu di sini ya. Di sinilah. Oke. 2241, sorry. 2241 sampai 2382. Ini adalah nilai yang bisa terjadi, walaupun menurut saya ketinggiannya menurut saya sih paling masuk dalam presisi sih sebenarnya sih kalau menurut saya itu sampai di 2220 sih sebenarnya, 2266 sih sini sih ya. Ini menurut saya ya. Oke. Pada prinsipnya dia masih bisa naik ini. Dia masih bisa naik tapi hati-hati pembalikan arah ya, tapi menurut saya dia punya peluang besar untuk naik minimal sampai di 2382, artinya dia melewati level 2350. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa USD Yen Jepang menurut analisa saya dia ini masih sedikit punya peluang untuk naik lebih tinggi lagi, walaupun tidak terlalu tinggi banget, tapi dia bisa naik lebih posisi lebih tinggi. Saya menganalisa dia akan naik sampai di posisi 159.093 dengan acuan terendah di seputaran 154.826. Nah, di sini. Nah, ini adalah arah pergerakan dari USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Analisa mingguan kita pada hari ini akan terjadi dari tanggal 17 sampai tanggal 21 nanti. Saya selalu berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Jadikanlah analisa ini sebagai referensi untuk analisa yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tapi gunakanlah analisa yang dilakukan oleh rekan trader, karena analisa yang paling sempurna adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga sukses kita melewati minggu yang sangat luar biasa. Salam profit Indonesia.